Bab 2867. Kualitas barang. Di atas kota Xuancheng, saat tetua berjubah hitam memberi perintah, sekelompok master klan Xiao di belakangnya menukik ke bawah. Mereka tidak menghancurkan kota secara langsung, lagi pula tujuan mereka adalah membunuh semua pria dan mempertahankan wanita. Di bawah, Quincy menatap master klan Xiao yang bergegas turun, ekspresinya tenang. Weng. Pada saat ini, raungan pedang tiba-tiba naik ke langit, dan segera setelah itu, kepala master klan Xiao itu terbang sebelum dia sempat bereaksi. Sepersekian detik. Saat ini, Mileye muncul di langit. Ketika dia langsung membunuh satu master klan Xiao, ekspresi master klan Xiao lainnya sedikit berubah. Mereka semua berhenti dan memandang Mileye dengan ketakutan. Tetua berjubah hitam pemimpinnya pun memandang Mileye dan hendak berbicara, tapi pada saat itu, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedangnya. Formasi teknik Tao. Jiwa pedang dunia. Pedang biru gaib. Begitu pedang itu keluar, mata tetua berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut, dan lengannya tiba-tiba bergerak maju untuk memblokir. Ruang hampa di sekelilingnya langsung membentuk struktur ruang hampa khusus. Pada saat yang sama, serangkaian kekuatan mengerikan dimensional 3 menyapu. Bang! Saat ledakan yang mengejutkan terdengar, ruang hampa khusus di depan tetua berjubah hitam itu langsung roboh. Tetua berjubah hitam itu mundur ribuan mil, dan ketika dia berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur dan musnah. Tidak ada lagi. Tetua berjubah hitam itu tertegun di tempatnya. Dia itu alam cross. Apakah tubuh fisiknya hilang begitu saja? Meski dia sedikit ceroboh, namun tidak mungkin. Alam cross. Tapi orang di depannya hanyalah alam terobos hati, tingkatan ini benar-benar berbeda. Sementara tetua berjubah hitam masih bingung, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya lagi. Pedang biru gaib tiba di depan tetua berjubah hitam dalam sekejap mata. Mata tetua berjubah hitam tiba-tiba menyusut. Meski hanya jiwanya yang tersisa, dia tidak mau duduk diam menunggu kematian. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu. Namun, dia tidak mundur. Dia yakin dia bisa menahan pedang ini. Namun, ketika pedang biru gaib bersentuhan dengan kekuatan jiwanya yang menakutkan, kekuatannya langsung menguap. Tetua berjubah hitam terkejut, bagaimana mungkin? Begitu dia selesai berbicara, pedang biru gaib milik Mileye telah menembus alisnya dan memakukan jiwanya di tempatnya. Tetua berjubah hitam merasa ngeri, dan langsung berkata, "Aku anggota klan Xiao, kamu berani membunuh aku." Dari kejauhan, Mileye memandang tetua berjubah hitam, "Apa katamu?" Tetua berjubah hitam berkata dengan marah, "Aku dari klan Xiao. Kamu harus mendengar dengan jelas." Mileye mengangguk sedikit, "Ku dengar jelas." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk, pedang biru gaib bergetar hebat, dan langsung menyerap tetua berjubah hitam sepenuhnya. Jiwa spiritual hancur. Melihat pemandangan ini, master klan Xiao di sampingnya benar-benar tercengang. Terbunuh. Terbunuh begitu saja. Terang-terangan membunuh orang klan Xiao. Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib kembali ke tangannya. Dia menoleh untuk melihat sekelompok master klan Xiao di samping. Melihat Mileye, ekspresi sekelompok master klan Xiao tiba-tiba berubah drastis. Salah satunya ingin berbicara, lalu pedang biru gaib menusuk langsung di antara kedua alisnya. Bang! Jiwa spiritual orang itu langsung hancur. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang tersisa begitu ketakutan hingga mereka berbalik dan lari, tidak lagi mempedulikan identitas klan Xiao. Mileye melihat ke ujung cakrawala dengan ekspresi tenang,
kembalilah dan beritahu klan Xiao bahwa kalian bisa datang untuk membalas dendam. Datangkan orang sebanyak yang kalian suka." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kali ini, Quincy menghampiri Mileye dan dia berkedip, "Bukankah itu terlalu sombong?" Mileye tersenyum dan berkata, "Hanya jika kita membuat mereka merasa kita sangat percaya diri, mereka akan takut dan akan datang untuk berbicara dengan kita." Quincy memandang Mileye, "Aku bahkan tidak ingin berbicara dengan mereka." Mileye menggelengkan kepalanya sedikit. Klan Xiao adalah salah satu dari 10 kekuatan adidaya tandus kuno. Setidaknya ada ratusan ribu orang di klan mereka. Setidaknya ada miliaran makhluk hidup di bawah mereka. Jika mereka dihancurkan secara langsung. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Itu terlalu kejam. Ekspresi Quincy membeku. Mileye tersenyum dan berkata, "Pergi lakukan pekerjaanmu. Aku akan melindungi kota Xuancheng." Setelah mengatakan itu, dia bergetar dan langsung menuju tembok kota. Dia duduk bersila di tanah dengan pedang biru gaib melayang di sampingnya. Quincy memandang Mileye di tembok kota. Setelah sekian lama, dia tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Di tembok kota, Mileye duduk bersila di tanah, memikirkan pertempuran barusan. Tetua berjubah hitam tadi juga merupakan alam cross. Tetapi dibandingkan dengan Master Alam Cross dari klan Ye, dia kalah jauh. Tentunya Alam Cross juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Saat ini, dia tentu saja bersemangat, karena ternyata dia mampu membunuh Master Alam Cross. Itu hampir pembunuhan instan. Semua kerja keras selama periode ini tidak sia-sia. Mileye mengeluarkan Raja Kristal lainnya dan menelannya. Terus menyerap. Pembunuhan Mileye terhadap Master Klan Xiao segera menyebar ke seluruh wilayah mereka, dan bahkan menyebar ke wilayah sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bunuh orang-orang Klan Xiao. Klan Xiao ini adalah salah satu dari 10 kekuatan adidaya. Di dalam hati kekuatan-kekuatan di tepi tandus kuno, itu seperti dewa. Sekarang, anggota klan Xiao telah terbunuh. Dia tidak dibunuh oleh 9 kekuatan besar lainnya, tetapi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Ini menarik. Di sebelah utara, kota tandus perang. Di tembok kota, Terenochu melihat informasi di tangannya. Setelah terdiam lama, dia berbisik, "Mileye." Saat dia mengatakan ini, dia merasa takut dan bahagia di saat yang bersamaan. Yang dia takutkan adalah jika dia benar-benar membawa 100.000 pasukan ekspedisi kembali untuk menghancurkan Mileye, Great Chu mungkin sudah menghilang dari dunia sekarang. Untungnya, dia tidak melakukan ini sejak awal. Memilih. Terenochu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat suatu kekuatan, jika menyinggung orang yang salah, kekuatan itu hanya akan hancur dalam hitungan hari. Terenochu melihat ke kejauhan dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang keluarga Chu, karena setelah Tio Chu bergabung dengan klan Ye, statusnya semakin meningkat. Bahkan 9 kekuatan besar lainnya harus memberi muka. Sebelumnya, dia masih sedikit sombong. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak merasa seperti itu. Bersikap rendah hati selalu merupakan hal yang benar. Berita tentang pembunuhan kota Xuancheng terhadap orang klan Xiao semakin sengit, dan telah menyebar ke wilayah dalam tandus kuno. Tandus kuno dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Wilayah luar dianggap sebagai wilayah tepi tandus kuno, tempat beberapa kekuatan kecil bertahan, sedangkan wilayah dalam tandus kuno adalah inti dari tandus kuno dan tempat 10 kekuatan adidaya hidup. Tentu saja, ada lebih dari 10 kekuatan besar, tetapi kekuatan yang dapat memasuki wilayah dalam bukanlah kekuatan biasa. Orang klan Xiao terbunuh.
Klan Xiao tidak mungkin diam. Pada hari ini, seorang tetua urusan Dalma klan Xiao dan seorang pemuda klan Xiao meninggalkan klan Xiao. Tentu saja, hal kecil ini tidak akan membuat khawatir seluruh klan Xiao. Tentu saja klan Xiao juga tidak menganggap enteng masalah ini. Dampak dari masalah ini tidak baik. Oleh karena itu, mereka langsung mengirimkan tetua urusan dalam dan murid inti klan. Klan Si. Di puncak gunung, seorang wanita sedang berbaring di atas batu, dengan kaki bersilang dan sebuah buku kuno di tangannya. Frena Si. Saat ini, seorang gadis mengenakan berzirah emas muncul di hadapan Frena Si. Wanita itu membungkuk sedikit lalu berbisik. Beberapa saat kemudian, Frena Si tiba-tiba meletakkan bukunya, duduk dan menatap gadis berarmor emas, Akademi Guanxuan, Mileye. Gadis berarmor emas mengangguk, ya. Mata Frena Si sedikit menyipit, dan setelah beberapa saat, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, menarik. Benar-benar, menarik. Dia berani membunuh orang-orang klan Xiao. Sepertinya dia lebih rumit dari yang kukira. Gadis berarmor emas berkata dengan suara yang berat, klan Xiao telah mengirim tetua urusan dalam Kelsen Xiao dan murid inti klan dalam Klevo Xiao ke Akademi Guanxuan. Senyuman jenaka tiba-tiba muncul di sudut mulut Frena Si. Kelsen Xiao ini suka bertarung, klan Xiao mengirimnya, jelas sekali, klan Xiao tidak mau berdamai. Dan mereka mengirim Klevo Xiao yang lebih berhati-hati dan banyak akal, jelas sekali mereka juga sedikit berhati-hati. Gadis berarmor emas diam. Setelah Frena Si terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, bantu aku menyelidiki Mileye itu. Gadis berarmor emas mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Frena Si berdiri, melihat sekeliling, sedikit mengangkat sudut mulutnya, ayo pergi lihat. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Kota Xuancheng. Bangun dan pergi dari wilayah dalam menuju wilayah luar. Jika kamu seorang master biasa, kamu mungkin harus terbang setidaknya beberapa bulan, karena tanah tandus kuno sangat luas. Namun Kelsen Xiao dan Klevo Xiao tiba di wilayah luar dalam waktu kurang dari 1 jam. Karena klan Xiao juga memiliki formasi teleportasi di negeri tandus kuno. Dalam perjalanan menuju kota Xuancheng, Kelsen Xiao terlihat murung, sedangkan Klevo Xiao terlihat tenang. Klevo Xiao melirik Kelsen Xiao, lalu tersenyum, Tetua 9, apakah kamu marah? Kelsen Xiao mengangguk dengan ekspresi dingin, membunuh orang klan Xiao secara terbuka menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius klan Xiao. Klevo Xiao mengangguk, lalu berkata, memang. Tapi, pada saat ini, dia mengubah topik dan berkata, orang ini berani membunuh orang klan Xiao, jadi dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kita harus memikirkan ini. Kelsen Xiao melirik Klevo Xiao, lalu setelah kita mengetahuinya, jika ada seseorang di belakangnya, haruskah kita menghentikan masalah ini? Klevo Xiao tersenyum dan berkata, itu tergantung orang seperti apa yang ada di belakangnya. Kelsen Xiao tampak tenang, tidak peduli siapa yang ada di belakangnya, jika dia tidak mati, bagaimana dengan gengsi klan Xiao? Klevo Xiao tersenyum tipis, biarkan aku bicara dengannya nanti. Kelsen Xiao ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Meski dia seorang tetua, dia tetap tidak berani mengabaikan Kelsen Xiao. Walaupun orang tersebut bukan calon kepala klan Xiao, namun dia juga yang menjadi fokus pelatihan klan Xiao. Kedepannya dia akan mendampingi calon kepala keluarga. Orang seperti ini sudah dengan tegas menyerah dalam perebutan posisi calon kepala keluarga. Kedepannya, meski belum bisa menjadi calon kepala keluarga, namun dia pasti mampu menduduki jabatan tinggi. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di kota Xuancheng. Di tembok kota,
Mileye perlahan membuka matanya. Saat ini Raja Kristalnya telah ditelan seluruhnya. Mileye memandang Klevo Xiao dan mereka berdua sambil tersenyum. Apakah sudah datang? Klevo Xiao tersenyum tipis. Sepertinya kamu sedang menunggu kami. Kalau begitu, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Kamu berani membunuh orang klan kami, kamu pasti punya seseorang yang bisa diandalkan, bukan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kalian tahu penguasa tiada batas? Klevo Xiao memandang Mileye, kamu kenal penguasa tiada batas? Mileye mengangguk. Klevo Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di sampingnya, Kelsen Xiao tiba-tiba berkata dengan sinis, dia hanya bajingan yang sering makan dan minum gratis di mana-mana. Orang lain memberinya sedikit muka, tapi dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang penting. Jika dia tidak berhubungan baik dengan Kaisar Ye dulu, menurutmu di tandus kuno, siapa yang akan memberinya muka? Yang konyol adalah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting. Yang lebih konyol lagi adalah kamu benar-benar berpikir dia bisa mendukungmu. Kamu tahu siapa dia? Penguasa tiada batas. Mileye bersambung.